الحمد لله أعظم قدرته وأعلى حكمة ومن نعمته سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويرفع أقربنا ويضع آخرين الله المسلمين العظيمين وهو الذي لا يهدي ثم يأخذ بالحناق ولا يزيد الغاشرين من النار وكم ضحكوا لكم جعلنا ينصرونه ومن الله وما كان منتصرا ونذكر بالله الحق وهو خير ثوابا وخير عقبا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أتقرب وأبركم أكملكم وعدلكم صلوات الله وسلامه على آله وصحبه أهل التقوى والمعرفة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin sidang rahimahullah, mari kita pegang kuat takwa, wasiat takwa Allah dan Rasul. Takwa secara jasmani, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan semua larangan, dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Dan takwa rohani, meniadakan keakuan diri, rasa perasaan keakuan diri yang punya apa saja, dan meniadakan rasa keakuan diri yang bisa apa saja. Sebab semua itu atas dayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, dalam tiap khutbah Jumat, tentu saudara sering mendengar ajaran khatib supaya kita meningkatkan takwa. Karena anjuran peningkatan takwa itu termasuk salah satu rukun khutbah. Apakah saudara-saudara memahami hakikat dari kata takwa itu? Bertemu Allah. Artinya secara global adalah takut pada Allah, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang secara lahiriah. Hakikat takwa secara rohaniah meniadakan keakuan diri, meniadakan rasa keakuan diri, perasaan yang punya apa saja, dan meniadakan keakuan diri yang bisa apa saja. Baiklah, kesempatan singkat saya uraikan sedikit arti takwa. Lafaz takwa yang pertama pada kata takwa adalah tawadhu. Artinya tunduk, patuh, sopan, santun, rendah hati, menerima, ridho, sabar, seperti tingkah laku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, makhluk Allah yang tidak punya rasa tawadhu, rendah hati adalah iblis. Karena bangga atas kelebihannya, sifat iblis yang tidak tawadhu, tidak tunduk dan tidak mau menghargai siapa saja yang diciptakan oleh Allah. Di balik semua adalah Allah. Karena Nabi Adam yang baru saja Allah ciptakan tidak menghargai di balik Allah, karya Allah, sampai Allah berkata, "Qala ma mana'aka alla tasjudu idh amartuka." Apa yang menyebabkan engkau tidak mau tunduk menghargai Nabi Adam? Kata Allah, ketika aku mau menyuruhmu. Jawab iblis, Qala ana khairu minhu.
aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan dia dari tanah. Surat Al-Baqarah ayat 12. Tidak memandang Allah di balik Nabi Adam. Tidak memandang Allah, Adam adalah karya Allah. Yang dimaksud Allah untuk sujud menghargai adalah Allah di balik semua. Kelebihan yang Allah berikan kepada iblis dimanfaatkan untuk membantah perintah Allah dan meremehkan Nabi Adam. Karena bangga atas kelebihannya, tidak memandang Allah yang melebihkan kecerdasan iblis yang dahulu adalah malaikat Az-Zajil, yang ibadahnya sama dengan malaikat 500 tahun. Tidak memandang Allah, dayanya Allah, sehingga bisa diberi kelebihan kecerdasan dan bisa beribadah taat sama dengan malaikat lainnya. Karena bangga kelebihan yang Allah berikan kepada iblis sehingga meninggalkan sifat tawadhu. Bahwasanya kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kelebihan ilmu yang Allah berikan, kelebihan kekuasaan yang Allah berikan, kelebihan harta yang Allah berikan, semua kelebihan yang Allah berikan ini bukan untuk bangga-banggaan. Karena bangga itu milik Allah. Dan barang siapa yang merampas hak Allah, bajunya Allah, maka Allah akan melaknat, mengutuk seperti iblis, laknatullah. Sifat merendahkan adalah warisan iblis, laknatullah. Supaya hilang sifat iblis yang diwariskan melalui nafsu setan di dalam setiap yang diciptakan, maka pandanglah di balik semua yang ada Allah di dalamnya. Di sana ada pekerjaan Allah. Bisa apa saja atas dayanya Allah. Bisa bergerak, itu dayanya Allah. Allah punya sifat wenang, punya sifat wenang mutlak, tiada terbatas, melakukan apa saja kepada siapa saja. Sikap ini kita sebagai makhluk menghadapi sifat wenangnya Allah yang apa saja berbuat yang dikehendaki, apapun takdirnya, baik itu enak, baik itu tidak enak, takdir ini harus dijalani dengan ridho, sabar, ikhlas. Jika ingin sukses di dunia dan di akhirat, dan akan menyandang orang muttaqin, yakni makrifat yang paling sempurna, baqo. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Sebab bangga adalah milik Allah. Dalam Asmaul Husna, Allah Al-Qahar, Allah yang maha perkasa, Al-Aziz, Allah yang maha gagah, Al-Mutakabbir, Allah yang maha agung, Al-Kabir, Allah yang memiliki kebesaran. Jika seseorang sudah berani mengambil hak milik Allah, Allah akan murka, Allah akan menghinakan seperti iblis, laknatullah. Allah akan menyiksa sampai ia tidak mengulangi lagi dan kembali kepada Allah, tobat untuk memenuhi semua hak-hak Allah sebagai Tuhan untuk disembah, hak Allah sebagai Tuhan untuk dimuliakan, hak Allah sebagai Tuhan untuk dipuji, hak Allah sebagai Tuhan untuk diagungkan, hak Allah sebagai Tuhan untuk dimuliakan, dibesarkan dan ditaati. Selain Allah haram kalau tidak ingin bernasib seperti iblis, laknatullah. Karena sifat menangnya Allah tidak bisa dicegah dan tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk siapapun. Saudara-saudara, masih banyak lagi sifat milik Allah yang haram manusia ambil, yang kita tidak boleh mengaku-akui. Allah Ar-Rasyid, Allah yang maha pandai. Pantaskah manusia mengaku paling pandai, padahal kepandaian itu adalah dayanya Allah.
Al-Qadir, Allah yang maha kuasa. Pantaskah manusia berteknologi paling berkuasa? Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Pantaskah manusia dianugerahkan kekayaan mengambil haknya? Al-Malikul Mulki, Allah yang memiliki segalanya. Al-Malikul, yang menguasai segalanya. Allah tidak bisa dipengaruhi dan makhluk ikut campur di dalamnya. Dan kita sebagai makhluk jangan membatasi Allah. Saudara-saudara, nyawa, harta, udara ini, air ini, daratan ini, yang semua kehidupan yang ada di langit dan di bumi, ma fi samawati wa ma fil ardi, semua milik Allah. Manusia hanya numpang memiliki sementara, numpang memakai saja, hanya hak guna pakai. Mutlak milik adalah milik Allah. Kenapa diaku-aku? Diakui diri yang punya dan bisa apa saja. Maka sudah waktunya pasti semua milik Allah akan diambil. Siapapun orangnya, biar sakti pun kayak apa, pasti akan diambilnya. Untuk dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghisapan Allah yang maha besar. Dan banyak orang-orang yang alim terperosok di pengadilan Allah gara-gara penghisapan ini. Allah bukan memandang makhluknya karena ilmunya. Allah bukan memandang gagah dan tampannya. Allah bukan pula memandang hartanya. Akan tetapi Allah memandang makhluknya karena takwanya, takut pada Allah, bisa bermakrifat baqa, maksum seperti baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Maka jangan dibatasi Allah, karena Allah dulu dengan Allah sekarang sama. Saudara-saudara sidang Jumat rahimahullah, takwa baginda Nabi Allah Muhammad SAW sampai makrifat baqa atau maksum berhasil 100%. Seperti yang dilakukan Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita bisa menteladaninya, karena harapan kita bisa terus tersambung kepada Allah. Ucapannya sanggup mengubah gunung menjadi emas, mengubah darat lautan menjadi lahar. Orang mati pun bisa menjadi hidup lagi. Itu karena dayanya Allah. Sebab apa? Karena memegang warisan takwa. Kesemuanya itu adalah Allah bersamanya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina mahum muhsinin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Adapun qaf pada lafaz takwa adalah qanaah, dan terakhir wawu pada lafaz takwa adalah wirai. Artinya menjaga barang yang tidak tahu asal usulnya atau subhat, dan barang yang haram, barang yang kita minta-minta, itu yang harus dijaga sebagai orang takwa. Wirai, menjaga dari sifat syirik atau khafi. Ibadah bukan karena ingin ridhonya Allah, tapi yang selain Allah. Menjaga mata, tangan, kaki, telinga, hati, dan seluruh tubuh dari yang mendekati dosa syirik kecil ataupun dosa besar. Contoh wirainya seorang sahabat Umar. Ia dahaga aus tak terpalang di padang tengah terik panasnya gurun pasir. Ia menemukan seorang pembawa susu dan ia meminumnya susu itu kepada sahabat Umar. Setelah usai minum, sahabat Umar bertanya, "Susu dari mana, wahai fulan?" Dijawab, "Susu dari kambing sedekah yang saya sendiri tidak wajib, tidak menerimanya." Mendengar uraian tadi, sahabat Umar memuntahkan semua isi perutnya. Begitu pula sama dengan yang dialami sahabat Utsman, yang laparnya tak tertahan sehingga ia diberi makan dari hasil di mana dahulu di zaman jahiliyah menjadi dukun. Saat itu juga ia muntahkan seluruh isi perutnya.
Saudara-saudara sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana wirakinya sahabat Ali saking takutnya makanan yang tidak berkah, takut tidak diridhai Allah. Setiap kali ia makan, sahabat Ali ini mencari dahulu orang-orang fakir miskin untuk diajak makan sampai kadang berjalan jauh berkilo-kilometer. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah semua ini dan dapat meningkatkan ketakwaan sampai kepada orang-orang yang takwa pilihan Allah, makrifat baqa atau maksum seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.